Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Antara Kisah, Rifki Fauzan, dan bersama teman-teman ini yang sudah biasa hadir di layar kaca. Mungkin saya kemarin absen ya, maaf, lagi ada kesibukan biasalah. Gimana? Kesibukan biasa mengejar duniawi. Mungkin di sini sekarang seperti biasa masih ada Teh Fitri dan ini Aoki juga ya. Jadi malam ini kita bakal seperti biasa ya, mau apa namanya tuh, berkomunikasi ya Teh dengan yang jadi kan kita kemarin sempat bikin intro tuh di jalan Asia Afrika lah gitu ya. Nah di situ tuh kita bikin selama sejam. Nah udah di sana tuh kata Teh Fitri tuh ada nih yang ikut satu katanya ya, Noni Belanda. Kan biasanya kalau di sana tuh dulunya tuh kan tempat-tempat orang Belanda gitu ya. Nah kita kemarin lagi foto-foto, lagi bikin intro. Nah dia tuh bilang apa Teh? Apa ya? Jadi kan kita tuh kemarin lagi bikin intro lah ya Ki. Iya. Bikin pembukaan kan Iya, ya. pembukaan. Nah, terus jalan biasa. Emang di sana mah nontonnya nggak serem gitu. Yang dilihat mah Kelihatannya nggak serem-serem, cuman kayak biasa aja, kayak apa namanya, kayak orang-orang noni Belanda gitu, ada orang Jepang ada. Oh berarti kalau penglihatan yang bisa itu di sana tuh kebanyakannya bule ya Teh? Maksudnya bule-bule Belanda gitu? Kebanyakan bule. Di sana mah rata-rata bule, cuman penduduk lokalnya juga ada. Cuman hampir 80%-an bule lah di sana. Oh, jadi memang dulunya di Jalan Asia Afrika itu di sekitaran Kota Bandung itu emang ditinggalinnya oleh bule, karena kan kita dulu di Indonesia itu kan sempat dijajah lah ya oleh orang Belanda. Jadi kan mayoritas di sana itu Belanda di Indonesia ya, terutamanya di Bandung gitu. Tegang nggak ini? Oke gimana? Agak tegangnya? Agak tegang. Relax dulu. Tegang mah kumai. Tegangnya gimana? Tegangnya soalnya baru pertama kali ya. Jadi naon nih? Podcast itu kan sama nih Inggrisnya. Iya, tapi kan gua ngobrol sama itu kan. Sama siapa itu tuh? makhluk itulah ya. Iya. Nah jadi gini guys, Oki ini adiknya Teh Fitri ya. Nah jadi Oki ini punya trauma. Jadi kenapa bisa disebut trauma? Kenapa? Coba bisa dijelasin? Ya dulu makanya bisa trauma tuh ngelihat kakak sendiri tiap hari kesurupan. Ya. Jadi apa ya, kesurupan tuh bukan biasa aja gitu. Bukan biasa aja. Jadi berontak lah. Berontak. Karena itu awalannya ya. Iya, anggaplah berontak pokoknya. Nah itu sih yang bikin trauma tuh, kemasukannya tuh nggak sebentar. Dari jam berapa tuh? Kadang dari maghrib sampai subuh. Jadi Dari maghrib? Dari maghrib Tiap hari. tiap hari. Iya. Ngeri kan? Nah itu sih yang bikin trauma tuh. Makanya sekarang baru pertama kali dan kayak gini. Ya. Jadi baru pertama kali guys, padahal emang dulu kan bersama terus ya, satu rumah karena adik kakak gitu ya. Nah ini pertama kali perdana berdua gini ngobrol, bermediasi dengan sesuatu makhluk goib gitu ya. Karena memang trauma mendalam gitu ya. Pernah gitu. Jadi ya maaf guys ya, kita geser dikit ngomong ini gitu kan. Jadi memang trauma gitu ya, mungkin bisa ya dipahami lah, namanya pertama kali ya. Kakak juga lah ya awal-awal. Ya saya juga ya. sama. Itu bukan trauma lagi, kaki saya nggak geter gini. Tapi harus terbiasa tuh kan, kalau orang udah di channel horor gini masa Takut gitu ibaratnya. Jadi setidaknya tuh Teh Fitri itu lebih ngajarin kayak yuk, dan pasti suatu saat nanti kalian pasti kan bertemu. Pasti. Ketemu sama orang yang seperti Teh Fitri yang suka sering kemasukan atau segala macam. Nah kalian teh amin itu juga cewek teing gitu loh, dan laki-laki mah kan harus berani atau ya benar nggak kan? Benar. Ya kan? Jadi harus ini jangan terlalu tegang, terus santai, karena kan kita hidup berdampingan nih. Ya. Nggak mungkin nggak nemu hal-hal yang goib gitu itu ibaratnya. kayaknya nggak mungkin. Kayaknya adalah satu atau dua malah yang nggak mungkin, yang belum pernah ngerasain sama sekali ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah lah. Tapi mungkin pasti merasakan sih Teh. Pasti merasakan. Jadi kemarin itu kan ada ya, mungkin ada itu sosok yang masuk ya, maksudnya yang ikut ya ke kita gitu ya, Lonis gitu ya.
Mungkin ada lagi cerita dari sosok yang lain, mungkin ada yang menceritakan tentang suatu tempat gitu ya, mungkin sekarang akan hadir atau tidak gitu, tidak tahu ya gimana. Itu mah susah sih ya kalau seperti itu ya. Nah, Kak, Maksudnya yang menceritakan Yang jelas suatu nih. sosok apa namanya tuh disebutin jangan? Kemarin itu ada satu apa namanya makhluk gaib ya. Sudah agak lama, semingguan, kurang lebih seminggu. Kebetulan waktu itu pas mau syuting, dan ini lagi mau ngobrolin masalah seputar sesar Lembang yang sekarang yang lagi santer di mana-mana ya. Cuman kan ini kan versi antara kisah. Versi kita di sini pasti beda juga dong sama versi yang lain gitu ya. Jadi dipercaya atau tidaknya Masing-masing. Ya sekarang gini aja, ambil segi positifnya, buang segi negatifnya gitu aja. Ketika misalkan ada gaib menyampaikan sesuatu hal yang cukup positif, ya kita apa salahnya berwaspada, Ya benar. hati-hati. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak harus diambil, ini kurang bagus kan nggak masalah, nggak usah diambil pusing gitu, bener nggak? Ya nggak usah diambil pusing gitu. Jadi ambil positifnya, buang negatifnya gitu guys. Nah mungkin ada beberapa ya, mungkin yang apa ya, yang lebih spesial lagi mungkin yang kemarin ikut ya, karena kemarin kita sempat kesana juga mungkin. Ya yang Oni itu ya. Mengenai itu jadi Ada ini di sini tuh kemarin tuh sempat mau ini Kak, pas masuk tuh kan tapi dia nggak bisa tidur kan. Padahal tuh kan kayak tukeran motor nggak selalu masuk angin lah. oh yang kemarin itu ya. Iya banget. Pas di kamar tuh sakit banget tuh Kak, di kamar tuh. Badan tuh nyeri-nyeri. Jadi apa namanya, sakit banget lah gitu. Iya badannya sakit. Terus Teh Fitri kayak, Mas ini kenapa segala macam. Nggak kepikiran hantu di sana ikut. Jadi ya udah Teh Fitri mah apa namanya mikirnya nggak yang macem-macem lah gitu. Nggak taunya ada satu sosok kayak noni Belanda gitu Ki. Jadi rambutnya pirang, sebahu, cantik banget, dia pakai dress warna apa namanya? Putih banget, boleh Kata-kata Belanda boleh pakai putih. Iya. Pakai topi bundar atau ada di? Itu pakai apa namanya topi, tapi payung kecil, pegang payung kecil. Oh, umbrella. Jadi pas apa namanya nanya kan, boleh saya bercerita? Terus tapi dia bilang kan, oh boleh, cuman saya lagi nggak enak badan nih, next aja ya, oke atau besok atau lusa. Terus dia bilang oke, tidak apa-apa, saya kembali. Jadi yang menariknya tuh di sini, dia baru nemuin sosok gaib yang maksudnya nggak kayak hantu-hantu biasanya gerubah-gerubuk gitu kan. Ya biasanya kan brutal ya. Dia nanya dulu Kak, jadi dia tuh nanya dulu, saya boleh masuk nggak gitu? Boleh saya bercerita begitu bilangnya, nggak bilang masuk. Berarti sopan lah. Boleh nggak saya bercerita gitu. Saya Fitri bilang oke, cuman posisi kan udah jam 12:30 malam. Malam juga. Oh jadi udah capek gitu, udah ngantuk. Kayaknya the next besok aja deh. Ya. Untung dianya tuh mengerti, paham. Jadi ini masih rada tegang ini. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, relax. Jadi teman-teman gini, ini adik aku nih, Rocky. Ini tuh dia punya trauma mendalam sepertinya, karena pada saat itu TVTT kan baru pertama kali sering kesurupan gitu. Karena apa namanya? Ya mungkin memang waktunya begitu ya. Nah ini adanya, tapi dia masih kecil banget, masih SD di bawah gitu, jadi hampir setiap hari tuh dia tuh apa namanya ngelihat lah gitu. Sedangkan tapi itu dulu belum bisa mengendalikan. Jadi yang masuk teh ya A B C D A segala macam. Jadi dia tuh baru pertama kali ngobrol atau misalkan komunikasi dengan hal itu baru sekarang gitu. Jadi rada-rada tegang nih. Mohon maaf. Semoga lancar guys. Ya semoga lancar. Jadi mungkin memang rada tegang ya. Jadi mohon dimaklumi lah, namanya kalian juga kalau misalkan dengan berdua ini pasti tegang lah.
Mungkin dari PPT ada yang mau dijelasin lagi? Ini kayaknya udah datang ya. Udah hadir? Udah datang. Udah hadir. Boleh. So, noninya ya. Nanti cukup ditanya aja ya. Siap. Permisi. Selamat malam. Ya. Siapa namanya ya? Kalau boleh tahu siapa ya namanya? Anak. Wah, namanya bagus. Saya tidak tahu kalau ada acara seperti ini. Baik. Awalnya saya hanya bercerita dengan Ini. Ya. tapi dia belum mau. Sepertinya dia sakit badan. Ya, mungkin kemarin sakit badan ya. Ya, saya ini hanya ingin mencurahkan awalnya. Ya, Ana boleh bercerita dulu. Apa yang Ana ingin ceritakan, mungkin kami bisa mendengarkannya. Silakan. Saya termasuk Ya. tuh yang apa yang Yang bagaimana, Pak? saya bingung. Bingung kenapa? Saya bingung. Saya bersedih. Bersedih. Saya bersedih. Iya, saya bersedih. Ya. Saya dahulu Ya. itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Saya bahagia sekali karena semua memperlakukan saya itu spesial. Spesial. Yes. Jadi orang-orang di Indonesia ini melihat orang luar negeri itu seperti melihat orang spesial. Ya, memang. Bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Mereka itu seperti aneh kalau melihat saya, tapi saya senang. Seperti spesial gitu ya. Ya, orang Indonesia itu ramah-ramah. Saking ramahnya itu, terkadang mereka dimanfaatkan Benar. oleh oknum kami. Ya. Terus? Mungkin yang lain? Saya ini hanya cukup kaget ketika saya sudah meninggal. Ya. Tidak ada yang memperlakukan saya seperti dahulu kala. Ya, saya ngerti. Saya dicuekin, Dicuekin. saya tidak dikenal. Jadi seperti pengemis yang tidak dilihat. Oh. Jadi beda semasa hidup anak itu ya. Dengan mati beda gitu. Jadi kemarin aku lihat anak ini sedang berfoto-foto. Ya. Terus saya berpikir seperti ini. Apa bagusnya tempat yang saya tempati itu? Ya. Setiap orang di sana berfoto-foto. Karena mungkin bagi manusia atau orang-orang zaman sekarang itu mungkin tempat sejarah ya. Karena ya mungkin mereka menganggapnya seperti itu. Jadi berfoto di situ. Padahal dulu itu tempat rapatnya atau pembicaraan ketika warga kami atau bangsa kami ingin menjadi Indonesia. Jadi semua itu dibicarakan di sana. Jadi ketika ada orang Indonesia berfoto-foto di situ, apakah mereka tidak berpikir Ya, saya paham. di sana itu tempatnya berkumpulnya bangsa kami ketika membicarakan strategi penjajahan. Ya, Ya. bukan maaf saya
Saya kira itu bangsa Indonesia itu bodoh. Maaf ya, Ya, karena menurut kami melihat orang luar negeri seperti melihat emas. ya, Padahal mereka itu unik. Mereka itu punya ciri khas. Orang Indonesia itu ramah sekali. ya, Roma. Tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Mereka tahunya putih cantik, hitam jelek. Ya, seperti itu. Padahal menurut bangsa kami itu Indonesia itu luar biasa. Jadi maaf aja. Pembodohan massal menurut saya. Ya, Ya, mungkin. menurut saya sih seperti itu. Setiap ada yang kesana mereka berfoto-foto. Harusnya begini. Ketika kesana harusnya bersedih. Banyak yang gugur pun di sana. Ya, kalau Muslim mungkin doa ya. Kalau bangsa kami, ya apalah itu, saya tidak paham. Iya, saya paham. Jadi sebenarnya mah tempat itu tuh tempat rencanaan menjajah bangsa kami dulu. Ya menurut saya begitu, karena saya ikut dalam Rencanaan itu. rancangan itu. Saya seperti berada di Istana Megah yang diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Padahal mereka itu bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia harusnya mengusir kami, tapi mereka malah memberi celah kepada kami. Ya, saya cukup senang. Ramah-ramah begitu ya. Baik. Mungkin ada yang lain dijelaskan lagi sama Ana tentang apa ya, tentang zaman Belanda atau apa gitu yang diceritakan kepada kami lagi. Ya saya aneh saja orang banyak berfoto-foto di daerah sana, tapi tidak sadar ketika bangsanya dulu itu lama dijajah orang bangsa. Saya dulu bahagia sekali tinggal di Indonesia, tapi setelah saya meninggal saya tidak bahagia karena tidak ada yang mengenal saya. Tidak ada yang mengenal. Ya, tidak ada yang mengenal saya. Saya hanya bisa melihat mereka dengan satu, tidak ada kepastian terhadap bangsa kami. Mungkin kalau saya boleh bertanya ya, berapa lama maksudnya tinggal di situ semenjak? Dari saya kecil, dari saya dibawa oleh ayah saya. Di bawah tinggal di situ. Saya diajak tinggal di Indonesia. Ayah saya merencanakan sesuatu terhadap orang Indonesia. Saya meninggal di sana. Nah, kalau boleh tahu ya, Ana itu meninggalnya kenapa? Saya ditembak. Sama Entahlah, tak tahu saya. Saya ditembak. bangsa kami atau bangsa sendiri? Saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas ketika umur saya 17 tahun, saya ditembak mati. 2017 di lokasi itu. Iya, Di situ. rasanya itu seperti dibuang ketika meninggal. Saya ini dibuang. Padahal saya diperlakukan seperti putri. Seperti putri yang tidak ada tandingan. Kamu mau apa? Kan saya belikan. Kamu mau saya gendong? Kamu mau saya belikan sesuatu? Tapi ketika saya meninggal, saya tidak dapat perlakuan itu. Kalian mengerti tidak? Ya, saya mengerti. Tapi kalau bangsa kalian seperti Muslim itu bau sekali. Kalau meninggal itu mereka bau sekali. Tidak mengerti saya. Mereka seperti bau darah, seperti habis dipukuli, seperti itu. Yang Ana lihat seperti itu ya. Yang aku lihat begitu, cuman
mereka itu enak. Enaknya kenapa tuh? Katanya begini. Aku tanya, kamu kok berdarah-berdarah gitu? Kamu diapakan? Terus dia bilang, sana kamu. Pakai bahasa saya tidak kurang mengerti. Pergi kamu, pergi. Terus saya bilang, saya hanya ingin bertanya, kamu kenapa? Terus dia bilang, anjing. Dia bilang, goblok. Dia bilang, injit money. Saya bilang, oh. Terus teman saya bilang begini, sudah, itu bukan bangsa kamu. Dia sudah diadili oleh Tuhan. Terus kita diadili oleh siapa? Saya bertanya begitu. Terus kami diadili oleh siapa? Terus kata temanku bilang begini, kita cari Tuhan kita. Dari awal saya meninggal sampai sekarang saya tidak ketemu Tuhan saya. Ya, saya paham. Berarti Anda mencari-cari. Saya seperti dibuang. Saya seperti bingung. Saya tidak punya tujuan. Saya tidak dianggap. Itu. Saya sakit hati. Tapi mau kemana? Ya, saya paham. Cuman saya melihat orang-orang itu bodoh semuanya. Orang-orang Indonesia itu bodoh. Ini daerah apa sih? Daerah mana? Ini tuh daerah Cimahi mungkin dulunya, nggak tahu ya. Dari zaman anak apa ini daerah apa? Cimahi itu deket. Saya boleh bicara? Silakan. Saya ingin minum saja. Minum boleh? Boleh. Sebentar ya. Sebentar. Mohon maaf, saya boleh? Ya. Ada sesuatu. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin anak mau ada yang diceritakan lagi awalnya. Boleh? Saya tidak tahu ayah saya jahat atau tidak. Tapi yang saya tahu orang Indonesia itu sangat baik, sangat ramah. Tapi kenapa mereka itu bodoh sekali? Pada zaman dulu itu mereka bodoh, dan zaman sekarang pun saya melihat mereka bodoh-bodoh. Foto-foto, buang sampah di mana saja, buang rokok di mana saja. Ya. Sangat bau sekali, jorok sekali. Jadi saya mengganggu tidak? Tidak. Saya seperti tidak nyaman ini. Tidak mengganggu sama sekali. Kami malah justru senang mendengarkan Anda bercerita gitu ya tentang masa lalu Anda di masa lalu gitu. Ya, anak ini mau memanggil saya, adanya ingin bercerita, ya saya terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi anaknya tidak mau berteman dengan saya. Mungkin kalau itu saya kurang tahu kenapa ya. Saya juga tidak tahu kenapa anaknya tidak mau berteman dengan saya. Ya mungkin kalau Ana sudah cukup menceritakan masa lalu Ana, boleh sudah. Tapi kalau Ana masih ingin menceritakan, kami siap mendengarkannya lagi. Mungkin sedikit waktu Kamu lagi ingin tambah. mendengar cerita saya tentang apa? Saya juga bingung. Kamu ingin mendengar saya cerita tentang apa? Tentang saya mati sudah. Ya mungkin sudah semua ya, Ana menceritakannya. Ya sudah. Ya sudah. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya hanya ingin memberitahu kalau Indonesia ini negara yang sangat tua, negara yang sangat kaya raya. Ya. Kalian itu jangan selalu ingin dibodoh-bodohi. Ya, Terima kasih pesannya. karena apa? Karena nanti kalian dijajah kembali. Ingat, kalau lihat orang boleh sedikit, jangan seperti melihat emas, biasa-biasa saja. Bahkan mereka melihat kalian pun itu sangat tinggi. No, siap. Jadi spesialkan diri kamu. Jadi yang bikin bodoh itu ya diri kalian sendiri. Nah guys,
Benar tidak? Ya, benar. Benar. Walaupun saya sudah mati, tidak ada kepastian dalam hidup saya, tapi saya harap kalian jangan seperti saya. Saya ini orang yang tidak punya agama. Saya benar-benar tidak tahu tujuan hidup saya ketika saya mati. Paham kalian? Ya, Jadi saya hanya ingin berpasrah dan mencari teman. Tapi anak ini tidak mau berteman dengan saya. Ya, begitu saja. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.